Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya telah terhubung dengan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dodo Kambe yang juga akan maju dalam Pilkada di Desember 2020. Betul Bang Oli akan maju lagi di Desember 2020 untuk periode yang kedua? Ya, memang sudah disiapkan untuk maju lagi Bang Budiman. Oh, jadi lebih suka dilaksanakan di era pandemi 2020 Desember ini atau mundur ke 2021 kalau bagi petahana? Saya kira kalau bagi saya petahana lebih bagus 2021. Oh, lebih karena bagus 2021. Supaya ini dampaknya bisa bermasalah. Karena kami sebagai petahana dianjurkan melakukan kegiatan sosial. Oke. Menyalurkan bansos dan kegiatan ekonomi dan lain-lain. Kalau kita salah melangkah, nanti dianggap petahana memanfaatkan APBD. Oke. Ya kan, ini kan masalah. Oke. Bisa gugur kita dalam perjalanan pilkada nanti. Jadi lebih bebas kalau ada situasi COVID seperti ini, petahana udah bebas semua baru menyelenggara agar supaya betul-betul tidak ada masalah di kemudian. Karena hal-hal ini beda-beda tipis saja ini. Beti ya? Memanfaatkan, beti aja memanfaatkan bansos dan segala macam ini bagi petahana. Untuk kepentingan elektoral gitu ya? Iya, kepentingan elektoral. Jadi kalau menurut Bang Oli mendingan didorong ke Maret 2021 atau September 2021? Kalau pribadi saya lebih baik setelah habis masa jabatan kalau COVID masih berkepanjangan. Karena kita tidak mungkin berhenti melakukan kegiatan membangun ekonomi masyarakat dan memberikan bantuan sosial. Iya. Oke. Tidak mungkin. Jadi kita kalau tidak melakukan hal-hal seperti itu. Lalu gimana kalau kemudian ini tetap akan digelar di 9 Desember 2020, Bang Oli sebagai Gubernur Sulawesi Utara, sebagai calon petahana, sebagai Ketua Satgas Gugus Tugas, itu gimana nanti tuh dalam ya itulah makanya kalau saya tidak mengikuti putusan KPU harus menyelenggarkan, berarti saya tidak ikut pilkada. Oke. Ini kan. Tapi koridornya gimana? Bang Oli kan pasti akan maju ya sebagai calon petahana. Tetapi juga sebagai kepala gugus tugas di Sulawesi Utara yang pasti akan ngurusin masyarakat. Ini kan ada potensial konflik kepentingan juga sebetulnya. Sebenarnya secara pribadi saya tidak ada. Tapi kan penyelenggara dan pengawas akan melihat hal seperti itu. Kalau pengawas sama penyelenggara enggak agak-agak gimana kan repot kita menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi kalau memang mau bebas, saya kira itu tadi semua petahana habis, jadi kita selenggarakan 2021. Tapi kalau dalam konteks elektoral petahana akan lebih diuntungkan ya? Ya saya kira pasti ya tidak juga diuntungkan. Karena kalau petahana tidak bisa melakukan hal-hal yang baik bagi masyarakat, pasti dia tidak dipilih. Tapi untuk melihat hal-hal yang dilakukan petahana, ini yang paling berat. Saya merasakan itu. Ya. Oke, baik. Kalau kita memanfaatkan APBD kan bahaya. Oke, baik. Bung Kodari, jadi kalau dalam sisi perspektif lembaga survei, bukankah petahana sekarang relatif lebih diuntungkan di era COVID untuk kepentingan elektoral? Pada dasarnya petahana itu diuntungkan apabila pilkada itu diselenggarakan di saat dia masih menjabat ya. Artinya pertama dia sebagai petahana tentu masih bisa berinteraksi secara penuh dengan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai petahana. Mobilitasnya masih bisa sangat tinggi. Nah, soal mobilitas itu apakah dalam bentuk kegiatan sosial dalam kondisi normal atau dalam kegiatan sosial dalam kerangka COVID itu menurut saya sih kurang lebih sama saja. Jadi resiko untuk dipersoalkan oleh Bawaslu sebetulnya tidak hanya terjadi dalam konteks COVID, tapi dalam kondisi non-COVID pun kita sering mendengar hal-hal semacam itu. Bahkan
Sampai-sampai pernah dalam suatu masa pihak petugas hukum itu menghentikan semua atau mengeluarkan edaran agar tidak ada proses hukum pada masa pilkada ya, karena dianggap sebagai potensi politisasi terhadap politisasi hukum terhadap para calon-calon kepala daerah. Jadi sebetulnya kalau dikatakan bahwa petahana itu kemudian diuntungkan secara pasti juga tidak, karena petahana kan juga macam-macam. Ada petahana yang turun ke lapangan, yang rajin, tapi ada juga yang malas. Begitu. Tentunya petahana yang malas itu petahana yang bodoh. Anda petahana tapi Anda tidak turun ke lapangan. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih nomor satu bukan soal diuntungkan atau tidak, karena itu sebetulnya sangat relatif dan debatable. Yang pasti itu adalah soal resiko keamanan. Dan menurut saya ini sulit untuk diambil kesimpulan, sama dengan sulitnya untuk mencapai kata sepakat yang definitif mengenai apakah ini saat yang tepat untuk membuka kegiatan ekonomi atau tidak. Cuman kalau kita bicara kegiatan ekonomi, kelihatannya itu batas toleransinya itu agak lebih jelas ketimbang soal jadwal pilkada begitu. Ya saya katakan dengan lebih jelas karena tadi ya saya mendengar Menteri Keuangan mengatakan bahwa ya kita punya uang 3 bulan, 6 bulan, ya 9 bulan begitu. Jadi saya bisa menduga bahwa kira-kira kalau sudah lewat dari 6 bulan, maka Republik ini sudah nggak punya uang lagi untuk kasih makan rakyatnya lewat bansos. Tetapi kalau pilkada, saya melihat ya sebetulnya masih ada peluang untuk PLT itu melaksanakan kegiatannya. Saya sendiri mencoba mengecek, Mas Budiman, tolong kasih waktu sedikit, mengenai keterbatasan dari kepala daerah yang menjadi PLT. Ini saya bacakan tugas PLT menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP nomor 49 tahun 2008. Secara garis besar PLT itu tugasnya sama dengan kepala daerah definitif ya, kecuali ada 4 aspek. Pertama, melakukan mutasi pegawai. B, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya. C, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah. D, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Tapi pasal 2-nya mengatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Begitu. Jadi ya sebetulnya kalau bicara nggak jauh-jauh amat ya? Iya, nggak jauh-jauh amat begitu. Nah, saya sendiri melihat ada proses yang hilang dalam komunikasi mengenai rencana Pilkada Desember 2020, yaitu proses untuk meyakinkan para stakeholder bahwa Pilkada itu bisa diselenggarakan dengan aman. Nah, cara memberi keyakinan itu bagaimana? Lakukan simulasi begitu loh. Coba simulasi di TPS, bagaimana bentuknya new normal Pilkada dalam era COVID ini, dan orang akan bisa melihat dalam new normal itu segalanya aman begitu. Dalam konteks ini KPU dan TPS itu kalah cermat dengan mall. Mall bisa menunjukkan bagaimana new normal itu dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Baik. Saya ke Bung Ilham ya. Tadi kan ada kegalauan dari Oli ya. Ini dia lebih condong ke 2021 agar langkah-langkah sebagai gubernur, langkah-langkah sebagai kepala gugus tugas nanti tidak dibaca publik, ini bisa konflik kepentingan. Ini gimana? Koridor persisnya itu gimana menurut Bung Ilham? Ya, sebetulnya KPU tidak kemudian melihat posisi yang disampaikan Pak Oli tadi gitu ya. Tetapi tentu saja ada tugas penyelenggara pemilu lain, Bawaslu dalam hal ini, melihat aktivitas dari para petahana yang mungkin akan maju lagi gitu kan, seperti itu. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa memang. Tetapi saya belum lihat Bawaslu beberapa kali pertemuan memberikan pernyataan bahwa ini bisa dijerat oleh peraturan lain. Nah, ini saya juga kurang paham tentang ini. Peraturannya belum ada juga? Peraturan lain untuk pemerintah daerah sepertinya sudah ada. Oh, ini dia melanggar, dianggap korupsi dan sebagainya. Nah, tetapi sekali lagi selama dia ada di koridor hukum, saya kira silakan saja, tidak ada masalah. Atau ada Kemendagri sebagai pembina beliau sebagai kepala daerah bisa melihat itu apakah dia melanggar atau tidak. Saya kira itu. Kalau Mas Boy gimana? Menjawab kegalauan dari Oli tadi. Tadi yang paling penting kami tangkap tadi termasuk Mbak Titi terus yang lainnya. Bisakah kita melakukan aktivitas
pilkada itu, tapi aman dari COVID-19. Kan itu sebenarnya pertanyaan mendasar. Tapi kalau Bung Oli kan lebih kegalauan dia sebagai kepala gugus tugas, sebagai gubernur. Kalau nanti ngirim bansos, orang membaca publik, memanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Nah itu soal yang lain, Mas. Artinya ini yang paling penting ini kan reasoning tadi Bang Mardhani Sera, keselamatan masyarakat tetap yang utama. Khususnya daerah yang akan pilkada, keselamatan penyelenggara. Bisakah kita melakukan aktivitas tahapan pilkada aman COVID-19? Kita cek, kita sudah cek satu persatu kegiatannya. Verifikasi calon perseorangan datang ke rumah. Kemarin verifikasi bansos aman-aman aja Bang. Aman, ada yang ribut juga kan? Tidak, tapi kan nggak ada juga terpapar gara-gara verifikasi bansos ke rumah kan? Oh, jadi sudah dilakukan. Yakin kalau Pak Batiar yakin aman? Ya itu bisa dilakukan dengan protokol kesehatan kan, sepanjang pakai masker. Besok misalnya datang gimana lagi. Bisa yakin, bisa aman, gini, kita konkret juga. aja Bang, jadi jangan ngawang-ngawang jadi seakan-akan pilkada itu di langit gitu. Nah, penetapan pasangan calon, bagaimana cara penetapan atau pengumuman pasangan calon? Kalau dulu iring-iringan pakai drum band kan begitu. Nah, bisa nggak diatur dengan protokol, dikurangi pendaftaran pasangan calon, hanya perwakilan saja. Kan bisa diatur. Tapi gimana Pak Batiar bisa yakin itu aman, sementara anggarannya juga belum pasti, aturannya juga belum ada. Sebenarnya kan anggaran pilkada ini sudah ada. Sudah ada. Yang belum lengkap itu adalah tambahan untuk sarana kesehatan. NPHD sudah ada. Kami juga terakhir 2 hari yang lalu, Pak arahan juga Komisi 2 dengan teman KPU, kami sudah menerbitkan lagi peraturan Menteri Dalam Negeri 2 hari yang lalu nih. Nomor 41 2020. Isinya perintahnya itu perintah kepada kepala daerah segera mencairkan sisa NPHD itu, dana itu. Karena dana itu baru 40% sekitar yang sudah dicairkan oleh kepala daerah. Sisanya kan disimpan tuh. Yang 9 triliun itu Bang. Nah ini sudah kita buat payung hukumnya supaya bisa segera dicairkan ke penyelenggara. Permendagri 41 2020. Jadi yang disebut oleh Presiden refocusing itu bukan untuk anggaran pilkada ya? Bukan. Jadi pilkada diamankan ya? Memang sejak awal. Sejak awal sudah kita tinggal. Dan mohon maaf, kita tunggu tahun depan misalnya. Emang ada uang untuk tahun depan pilkada? Pilkada itu pakai APBD loh. Ini emang ada uang. Soal boleh artinya kita tidak usah gitu. Sekarang bagaimana laksanakan pilkada aman dari COVID-19. Lalu yang kedua, peluang apa yang bisa diambil melaksanakan pilkada dengan protokol COVID-19. Nah, gagasan kami adalah dan yang diskusi kami justru ini harus dijadikan ruang pertarungan gagasan. Justru nanti yang bawa-bawa sara-sara itu hilang Bang. Karena masyarakat sekarang punya musuh bersama melawan soal si COVID ini dan masalah ekonomi. Baik. Saya kembali ke Bang Oli Dodo Kambe dulu. Bung Oli, jadi apa harapan Anda sebagai gubernur, sebagai calon petahana terhadap pilkada di era pandemi COVID-19? Apa yang diharapkan oleh seorang Oli Dodo Kambe? Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi memang tidak ada permasalahan kalau kita menyelenggarakan. Tidak masalah. Sejauh kita melaksanakan protokol COVID. Tapi dampak dari hal-hal ini yang harus kita sepakat. Karena kita bisa melihat pengalaman-pengalaman pilkada-pilkada yang lalu. Banyak hal dari sisi hukum ini yang menjadi persoalan. Nah ini yang harus kita lihat. Jangan orang sudah ikut pilkada, tiba-tiba ada kepentingan macam-macam, tiba-tiba dirugikan. Ini yang harus dilihat supaya demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Kalau sekedar penyelenggaraan, saya kira tidak ada masalah. Karena saya juga melihat industri di tempat di Sulawesi Utara semua berjalan dengan baik pada saat mereka melakukan protokol COVID. Tidak ada PHK, semua berjalan, tidak ada yang terjangkit. Tapi kalau itu sederhana, yang paling persoalan, ini dampak dari situasi kondisi seperti ini, terus petahana harus melakukan kegiatan-kegiatan lain. Apakah Panwas sama Bawaslu sama KPU mau memberikan masukan yang betul-betul terbuka, tidak ada keberpihakan di kiri dan kanan? Dan Kementerian Dalam Negeri mau mengambil sikap yang sesuai dengan aturan yang ada? Bang Oli. Bang Oli, jadi pertanyaan saya terakhir ke Bang Oli. Jadi gimana, apa yang mau dilakukan oleh Bang Oli ketika ini udah ketok palu 9 Desember tetap akan jalan? Gimana Anda mencegah? Kalau sudah sebenarnya kita jalani. Mau diapa? Enggak jadi daerah kan tetap maju ya, tetap maju jadinya. Kepentingan dari Jakarta kita lihat aja. Iya kan sampai di mana penyelenggaranya yang berjalan. Iya kan?
Oke, Bang Oli, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Jadi bagaimana pelaksanaan pilkada era pandemi berikutnya kita setelah jeda berikut ini.